Acara selanjutnya adalah pemaparan tentang peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam mengelola evaluasi kurikulum, kepemimpinan dalam pembelajaran. Kepada Bu Mulyani SPDSD, waktu diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Depok 1, perkenankan pada hari ini saya mendapatkan tugas observasi kinerja kepala sekolah. Yang saya sampaikan nanti yaitu tentang kepemimpinan pembelajaran, yaitu peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam mengelola implementasi kurikulum. Kompetensi akan dicapai yaitu memiliki kemampuan secara utuh tentang konsep kepemimpinan pembelajaran, analisis kebutuhan peran kepemimpinan pembelajaran, tujuan peran kepemimpinan pembelajaran, model implementasi peran pemimpinan pembelajaran, kompetensi kepala sekolah dalam melakukan tugas sebagai pimpinan pembelajaran. Apakah kepemimpinan pembelajaran itu? Kepemimpinan sekolah dalam dimensi proses, yaitu kepemimpinan pembelajaran merupakan tindakan kepala sekolah untuk mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan, mengembangkan, memberdayakan guru sehingga tercipta kondisi sekolah yang kondusif sebagai tempat pembelajaran berproses secara optimal. Kepemimpinan pembelajaran menurut Egen dan Kocak 2004, yaitu tindakan yang dilakukan atau yang dilakukan kepala sekolah untuk mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi guru sehingga mampu menciptakan kondisi belajar siswa semakin meningkat. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, mengalokasikan sumber daya dalam pembelajaran, mengelola kurikulum, memonitor perencanaan pembelajaran, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas guru. Peran pemimpin pembelajaran dalam era teknologi digital, kepala sekolah mengembangkan keprofesian diri dan para guru untuk menggunakan data. Tujuan peningkatan peran kepemimpinan pembelajaran yaitu meningkatkan peran guru dalam memfasilitasi siswa, mengembangkan prestasi, kepuasan belajar, memotivasi, keingintahuan, kreativitas, inovasi, jiwa kewirausahaan, dan kesadaran untuk belajar sepanjang hayat. Pentingnya kepemimpinan pembelajaran yaitu berkontribusi sangat signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Memberikan dorongan dan arahan terhadap guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Menfokuskan kegiatan-kegiatan warganya untuk menuju pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah dengan lebih fokus pada pembelajaran. Membangun komunitas belajar warga dan menjadikan sekolahnya sebagai organisasi pembelajar atau learning organization.
Diagram hubungan kepemimpinan pembelajaran manajemen perubahan dan budaya sekolah. Di antaranya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar. Kemudian untuk faktor internal itu yang berasal dari dalam. Dari dalam bisa dari dalam diri sendiri atau dalam lingkungan sekolah. Kalau yang eksternal mungkin dari masyarakat, dari orang tua dan sebagainya. Yaitu kepemimpinan pelajaran berhubungan dengan manajemen perubahan dan budaya sekolah yang akhirnya nanti akan mewujudkan manajemen kelas, di mana dalam kelas itu kita mengelola tentang siswa, yaitu yang kita harapkan sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa makin berkembang atau makin meningkat. Sistem nilai universal, nasional, dan lokal. Universal bersifat umum, ya, mendunia. Nasional bertingkat nasional dan lokal atau bertingkat daerah. Iklim akademik budaya sekolah atau kampus, yaitu pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personil melalui observasi, menyimak, melihat, membaca, mendengar, bertanya, asosiasi, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Efektivitas interaktif. Kemudian akan menghasilkan manajemen dan kepemimpinan. Dari efektivitas interaktif akan menimbulkan efektivitas pemahaman dan akhirnya efektivitas penyerapan. Penilaian pada kemampuan proses nilai dan pengetahuan serta kemampuan menilai sendiri. Efektivitas penyerapan berhubungan dengan kesinambungan pembelajaran secara horizontal dan vertikal. Dan akhirnya akan menghasilkan transportasi nilai. 6 prinsip kepala sekolah dalam memerankan dirinya sebagai pemimpin pembelajaran. 1. Membangun tujuan bersama. 2. Meningkatkan kreasi dan inovasi dalam pengembangan kurikulum. 3. Mengembangkan motivasi pendidik dalam mengembangkan kompetensi. 4. Menjamin pelaksanaan mutu proses pembelajaran melalui pelaksanaan monitoring atau supervisi. 5. Mengembangkan sistem penilaian dalam memantau perkembangan belajar siswa. Dan yang keenam, mengambil keputusan berbasis data. Model rencana tindak strategis kepala sekolah yaitu 1. Memfasilitasi penyusunan tujuan pembelajaran dan standar pembelajaran. 2. Melakukan sosialisasi tujuan pembelajaran dan standar pembelajaran. 3. Memfasilitasi pembentukan kelompok belajar atau kombel, di mana kombel itu ada kombel sekolah dan kombel antar sekolah. 4. Menerapkan ekspektasi yang tinggi. Dan 5. Melakukan evaluasi kinerja guru dan tindak lanjut pengembangannya. 6. Membentuk kultur sekolah yang kondusif bagi pembelajaran. 7. Membangun learning person dan learning school. 8. Menyediakan sebagian besar waktu untuk pembelajaran dan selalu mempunyai waktu untuk guru dan siswanya. 9. Melayani dengan prima kepada siswa dan orang tua siswa. 10. Melakukan koordinasi terhadap guru, siswa, dan orang tua siswa. Dan 11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pembelajaran. 7. Melayani siswa dengan prima. 8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus. 9. Menerapkan karakteristik kepada kepala sekolah efektif. 10. Membangun warga sekolah agar pro perubahan. 11. Membangun teamwork yang kompak. 12. Memberi contoh dan menginspirasi warga sekolah.
Kompetensi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. 1. Merumuskan dan mengartikulasikan tujuan pembelajaran. 2. Mengarahkan dan membimbing pengembangan kurikulum. 3. Membimbing pengembangan dan perbaikan proses belajar mengajar atau PBM. 4. Mengevaluasi kinerja guru dan mengembangkannya. 5. Membangun komunitas pembelajaran. 6. Menerapkan kepemimpinan visioner dan situasioner. 7. Melayani siswa dengan prima. 8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus. 9. Menerapkan karakteristik kepala sekolah secara efektif. 10. Membangun warga sekolah agar pro perubahan. 11. Membangun teamwork yang kompak. Dan 12. Memberi contoh dan menginspirasi warga. Terima kasih. Jadi ini tugas dari kepala sekolah. Memang harus kerjasama dengan Bapak Ibu guru, karena nggak ada kepala sekolah yang akan berhasil tanpa kerjasama dengan semua pihak, Bapak Ibu guru, karyawan, anak-anak, orang tua, komite, lingkungan masyarakat. Semua harus kita bekerja sama untuk memajukan sekolah kita, dan kita terima mungkin dari saran-saran pendapat Bapak Ibu guru, dari wali murid, mungkin dari siswa ada pendapat dan saran harus kita hargai atau kita terima demi kemajuan di sekolah kita tercinta ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada saran, pendapat, atau gagasan, atau pertanyaan, monggo saya silahkan kepada Bapak atau Ibu guru yang ingin memberikan saran, atau pertanyaan atau pendapat. Baik, terima kasih Bu Muryani atas waktunya. Menanggapi penjelasan Ibu tadi, kami sampaikan sebuah pertanyaan. Sejauh ini apa saja hambatan yang Ibu temui dalam membangun komunitas sekolah di SD Negeri Depok 1? Selanjutnya, bagaimana upaya Ibu untuk mengatasinya? Mungkin yang terakhir Bu, seberapa efektif dan dalam keberhasilan upaya Ibu itu untuk membangun komunitas sekolah di SD kita ini? Begitu mungkin. Terima kasih banyak. Terima kasih, ini dari Bu Lis ada pertanyaan nomor 1 tadi tentang hambatan yang kepala sekolah temui ya. Untuk hambatan-hambatan alhamdulillah enggak begitu signifikan ya untuk hambatan-hambatannya yang kita temui, yaitu memang untuk memimpin atau membimbing itu pasti ada kendala ya, meskipun kendala itu enggak begitu berat tapi kita rasakan. Misalnya dalam melaksanakan tugas-tugas ya, ada tugas-tugas di sekolah, mungkin dari ada yang langsung kita mengerjakan bersama, tapi juga ada yang nanti-nanti mungkin batas waktunya masih kemungkinan itu hambatannya. Ya, sebagai orang tua kita harus selalu mengingatkan ya, karena apa, tugas-tugas yang kita kerja itu tugas dari dinas. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dinas itu dengan tepat waktu. Karena tugas-tugas itu selalu yang satu udah selesai, ada tugas yang lain. Karena kalau tugas itu tidak kita selesaikan bersama, ya nanti akan mempengaruhi Bapak Ibu guru yang lain. Jadi misalnya dalam kegiatan PMM, ya, misalnya kita membuat RHK, itu harus secara kompak. Bulan
tanggal 31 Juli harus selesai semua. Memang ya mohon maaf saya selalu mengingatkan karena itu nanti berpengaruh kepada kita semua. Jadi yang terlambat satu nanti akan mempengaruhi kinerja Bapak Ibu guru semua. Dan nanti kepala sekolah juga belum bisa melanjutkan karena dari Bapak Ibu guru mungkin ada satu yang belum selesai. Tapi alhamdulillah untuk dalam pelaksanaan ini nggih, dengan bantuan Bapak Ibu guru semua, dengan dukungannya, kemudian tugas-tugas itu bisa kita selesaikan belum waktu yang minimal kita kumpulkan, misalnya tanggal 31 Juli kita kumpulkan, alhamdulillah belum sampai 31 Juli itu sudah kita kerjakan semua. Jadi semuanya itu harus dengan kesabaran, kekompakan, dan kita saling mengingatkan, saling membantu supaya kita dalam satu tim, satu keluarga di sekolah itu bisa mengerjakan tugas secara bersama-sama dengan saling membantu dan saling mengingatkan. Jadi misalnya saya dan Bapak Ibu guru selalu mengingatkan di grup, itu tujuan saya biar nanti urusan nasib kita semua tidak ada kendala dan bisa berjalan dengan lancar. Begitu Bu Lis. Untuk jawabannya mungkin dari Bapak Ibu yang lain akan memberikan saran atau pendapat, monggo Pak Dayat. Matur nuwun Bu Mulyani mengenai pemaparan dari kepemimpinan di sekolah. Mungkin hanya sedikit saran saja Bu, sesuai dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwasanya saat ini kita dituntut untuk menciptakan generasi unggul yang tidak hanya unggul secara kognitif tetapi juga secara psikomotorik maupun secara aspek sosial dan religinya. Nah, terkait dengan itu mungkin ke depan program yang perlu kita budayakan adalah menciptakan iklim sekolah berbasis pendidikan khas kejogjaan. Jadi itu tujuannya untuk membentuk generasi depsa yang unggul, berlandaskan sopan santun dan beradab dengan penguatan nilai-nilai kekhasan Jogja. Jadi sesuai dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah provinsi Yogyakarta. Mungkin nanti kita bisa menciptakan program-program yang memang itu berlandaskan nilai-nilai luhur kekhasan Jogja. Seperti yang sudah kita jalankan, yaitu misalkan Jumat Besti, Jumat Bekal Sehat Tradisional. Memang tujuannya untuk mengenalkan makanan-makanan khas Jogja gitu guys, seperti tiwul, kemudian cenil, lopes, itu penting untuk kita kenalkan. Di samping juga nanti adab sopan santun unggah-ungguh itu juga perlu dibiasakan dan dibudayakan. Jadi misalkan seperti Bapak Ibu guru itu juga perlu nantinya itu untuk di pagi hari itu ketika datang itu juga perlu menyambut siswa-siswa. Nah, bagaimana cara menyambut sesuai dengan khas-khas kejogjaan? Nah, itu juga perlu kita nanti ciptakan supaya nanti benar-benar tujuan dari pendidikan khas kejogjaan itu benar-benar nantinya bisa membudaya. Karena itu juga butuh proses yang panjang dan pembiasaan. Jadi intinya untuk program 1 tahun ke depan itu bagaimana kita bisa menciptakan iklim sekolah berbasis pendidikan khas kejogjaan sehingga dapat menciptakan generasi depsa unggul yang sopan santun dan beradab sesuai dengan nilai-nilai kekhasan Jogja. Mungkin itu aja Bu, tambahan sedikit saran supaya nanti bisa depsa itu
punya ciri khas begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih dari Pak Jayat untuk saran-sarannya, yaitu karena kita membimbing siswa itu selain untuk dalam pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Jadi 3 itu harus kita raih bersama, tidak ada pengetahuan saja tapi juga keterampilan dan sikap anak-anak. Lebih-lebih untuk sikap yang tiap hari sudah kita nasihati anak-anak setelah upacara dan sebagainya, untuk sikap sopan santun itu harus selalu kita ingatkan dan kita harus memberikan teladan bagi anak-anak. Karena anak-anak hanya diingatkan, tetapi yang penting kita memberikan keteladanan, nanti anak-anak pasti akan mengikuti. Daripada kita mengingatkan terus tetapi keteladanan masih kurang. Seperti itu untuk anak-anak, kita menjemput anak-anak pada waktu pagi hari, sebenarnya sudah ada jadwal piket nggih Bapak Ibu Guru dalam pelaksanaan PMM. Bapak Ibu Guru untuk mengajukan itu tentang tugas piket. Nah, besok kita laksanakan sesuai dengan program dan yang diajukan pada RHK Bapak Ibu tentang tugas piket di sekolah, di mana tiap hari Senin sampai hari Jumat itu kita sudah membentuk jadwal piket Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk pendidikan karakter ya kita menggunakan kurikulum merdeka Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Di situ ada P5. P5 tiap kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi enggak ada kelas bawah, kelas atas, semuanya 7 JP. P5 itu nanti modulnya dibuat bersama-sama. Jadi bukan milik guru mata pelajaran P5 itu. Jadi milik guru kelas dan guru mapel. Maka modulnya dibuat bersama. P5 bukan mata pelajaran, tapi proses di mana kita akan membentuk karakter anak. Maka dalam menyusun SK kegiatan belajar mengajar kemarin itu nggih, yang selalu salah dalam penyusunan jadwal untuk kurikulum merdeka karena ada istilah-istilah yang berbeda dibanding dengan kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2013 itu dulu sebutannya SBDP, nah sekarang langsung diperjelas, misalnya menjadi seni rupa, apa seni musik, apa seni tari gitu, enggak. Jadi untuk SBDP itu di kurikulum 2013. Untuk kurikulum merdeka lebih jelas lagi, oh seni rupa, oh seni musik, seni tari. Dan itu milik guru mata pelajaran dan guru kelas, maka modulnya harus dibuat oleh tim. Jadi dalam pembuatan jadwal kemarin, misalnya PJOK dalam kurung P5 itu enggak boleh, jadi enggak usah diterangkan PJOK ini ngambil dari P5, enggak usah. PABP dalam kurung P5 itu juga salah, langsung P5 aja. Dan istilah-istilahnya untuk tahun 2000, untuk kurikulum 2013, pendidikan agama Islam sekarang menjadi PABP, pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi enggak usah PABP agama Islam, enggak usah, langsung PABP. Ya, PABP itu miliknya ya nanti mungkin yang guru agama Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. Tapi istilahnya PABP, tidak guru PAI tapi guru PABP, pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian istilah PPKN sekarang sudah enggak PPKN lagi, menjadi pendidikan Pancasila. Jadi itu hal-hal yang sepele tapi harus kita ketahui nggih, perbedaan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Ada istilah-istilah yang harus kita
hafalkan atau kita ketahui, jangan sampai menyebutkan PPKN, sekarang sudah menjadi pendidikan Pancasila. Pancasila saja juga enggak benar, yang benar pakai pendidikan Pancasila. Seperti sesuai dengan visi SD Negeri Depok 1 nggih, Bapak Ibu nggih, yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, berlandaskan imtak dan berbudi pekerti luhur. Semuanya sudah kita cakup ya, dari pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, yang kita inginkan seperti visi SD Negeri Depok 1. Ya, untuk meningkatkan supaya anak-anak nanti berprestasi menjadi anak-anak yang unggul, karena prestasi itu tidak hanya prestasi akademik aja nggih, seperti yang dingendikake Pak Jaya tadi, juga prestasi non akademik. Maka salah satu cara yaitu membentuk tim-tim untuk menunjang prestasi anak-anak atau guru-guru pembimbing yang nanti akan memberikan bimbingan kepada anak-anak sewaktu anak-anak ada lomba. Misalnya ada lomba keagamaan, maka yang bertugas nanti guru agama dan juga dibantu Bapak Ibu guru yang lain, tapi penanggung jawab guru agama. Kemudian ada lomba tentang mata pelajaran, mungkin OSN. Nah, sekolah kita sudah mempunyai tim-tim ya. Kalau OSN itu biasanya Bu Kusni dan Pak Mardi. Untuk FLSSN sudah punya tim, diantaranya ada Pak Bambang, ada Pak Pardimin. Kemudian untuk keagamaan ini Bu Tari dan Pak Gianto. Untuk lomba-lomba yang bersifat pakai bahasa Jawa nggih, ini saya sudah minta tolong kepada Pak Bambang dan Bu Salmini. Jadi semuanya mempunyai peran, mempunyai tugas. Meskipun tugas itu enggak sama nggih Bapak Ibu. Jadi dalam pembagian tugas itu kita selalu musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Tidak langsung kepala sekolah memberi tugas kepada Pak atau Bu ini. Pasti saya selalu minta saran pendapat kepada Bapak Ibu guru yang lebih senior nggih. Saya minta saran kalau misalnya lomba ini baiknya yang membimbing siapa, dan nanti untuk pemilihan peserta lomba selalu saya minta tolong kepada guru kelas, karena guru kelas itu yang lebih tahu anak-anak yang terampil dalam bidang apa, itu nanti pendapatnya saya minta dari guru kelas. Karena guru kelas yang menangani anak-anak tiap hari, membimbing anak-anak tiap hari. Jadi hafal, anak ini terampil dalam bidang seni, terampil dalam bidang olahraga, terampil dalam bidang pengetahuan atau sains. Oh ini matematika pinter, ini IPA pinter, bahasa pinter. Jadi untuk lomba itu selalu saya tanyakan, untuk lomba ini siswanya yang mau dikirim siapa dan guru pembimbingnya siapa. Tujuan kita yaitu supaya SD Negeri Depok 1 itu ya seperti yel-yel kita nggih. Yel-yel kita yaitu coba Bapak Ibu kita yel-yel dulu ya biar mungkin tambah semangat nggih. Depsa. Ya, Depsa. Depsa. Tangan. Ya, seperti yel-yel kita selalu menyebut jaya, biar semuanya jaya. Jaya, berhasil, sukses, menang ya. Jadi mempunyai keunggulan dibanding sekolah yang lain. Seperti tadi dalam kas kejogjaan nggih, sopan santun, budi pekerti anak-anak, anti bullying, kemudian ada gerbang sampah. Dan selalu kita ingatkan kepada anak-anak untuk melaksanakan program-program dari sekolah, menindaklanjuti tugas-tugas dari sekolah itu memang kita harus istilahnya greteh untuk memberikan
bimbingan kepada anak-anak, selalu mengingatkan kepada anak-anak. Alhamdulillah untuk anak-anak di Depok 1 tempat kita, alhamdulillah enggak ada anak-anak yang terlalu nakal, kelihatannya enggak ada. Karena kepala sekolah enggak pernah dengar anak-anak itu berantem, berebut, nakali temannya, kelihatannya enggak ada sampai kepala sekolah. Itu berarti untuk kondisi anak-anak mungkin dengan program-programnya anti bullying yang selalu kita ingatkan kepada anak-anak itu benar-benar dilaksanakan oleh anak-anak. Sehingga anak-anak di sekolah kan menjadi merasa nyaman, senang, riang, gembira, dan di sekolah itu seperti di rumah, yaitu rumah yang kedua, dan menganggap Bapak Ibu guru sebagai orang tua yang kedua. Orang tua pertama di rumah, yang kedua di sekolah. Jadi marilah Bapak Ibu kita mengasuh anak-anak kita, memang itu menjadi tugas kita, pilihan kita untuk membimbing anak-anak dengan maksimal. Mudah-mudahan dengan membimbing anak-anak secara maksimal ini, selain kita menjalankan tugas dari dinas, dari negara sesuai dengan SK kita, mudah-mudahan juga akan pahala nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita dengan ikhlas, jangan gampang mengeluh nggih Bapak Ibu nggih. Untuk mengeluh kita istilahnya di batin aja biar teman-temannya enggak tahu nggih. Jadi memang sudah kewajiban kita memberikan pelayanan yang prima kepada anak-anak, kepada orang tua dan kepada lingkungan sekitar kita. Dengan semangat Bapak Ibu kita selalu bergotong royong untuk mengerjakan tugas-tugas, program, agenda, kegiatan. Dengan melaksanakan secara kompak semua bisa berhasil dengan baik, dengan sukses. Saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu guru, semua karyawan yang telah mendukung untuk mensukseskan semua kegiatan yang ada di sekolah dengan gotong royong, dengan kerja keras, dan dengan dedikasi yang tinggi. Alhamdulillah untuk semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Kita selalu semangat ya Bapak Ibu, ada lomba harus kita ikuti. Anak-anak kita beri semangat, karena dengan mengikuti lomba berarti anak-anak itu akan belajar untuk kemandirian, percaya diri, berhubungan dengan orang lain. Meskipun dalam suatu lomba ya juga sering ada gagal, istilahnya belum meraih juara, tetapi itu tetap menghasilkan sesuatu yang baik. Anak-anak sudah belajar percaya diri untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, dan dengan diikutkan lomba anak-anak itu akan tambah semangat, percaya diri dengan latihan yang sungguh-sungguh. Misalnya saja dengan Mas Jaya yang mengikuti lomba dari tingkat Kapanewon pada FLSSN 2024, di tingkat Kapanewon juara 1, tingkat kabupaten juara 1, alhamdulillah di tingkat provinsi juga meraih juara yang pertama. Mudah-mudahan nanti di tingkat nasional juga akan meraih juara yang pertama atau juara umum. Mohon bantuan dan doa dari Bapak Ibu semua, motivasi, bimbingannya, dan nanti untuk generasi penerusnya, karena Mas Jaya sudah kelas 6, mohon nanti dari kelas 1 sampai 5 nanti ada yang melanjutkan perjuangannya ya untuk mengikuti lomba gambar bercerita. Jadi tidak Mas Jaya udah di kelas 6 langsung enggak ada yang melanjutkan. Mudah-mudahan untuk adik-adik kelasnya nanti juga ada yang mengikuti jejak
dalam menggambar cerita bisa meraih kejuaraan. Terima kasih Bapak Ibu, inilah paparan observasi kinerja kepala sekolah. Apabila banyak kata yang salah mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, cukup.